Halo semua, kedan-kedanku, kembali lagi bersama aku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan nih. Untuk pertandingannya sendiri aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama di sini kita ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Sirius yang berhadapan langsung dengan Oster. Di pertandingan kedua di sini kita ada dari Liga Swiss yang mempertemukan antara Luzern yang berhadapan langsung dengan Zurich. Di pertandingan ketiga dan juga di pertandingan keempat di sini kita ada dari Liga Norwegia yang mempertemukan antara KFUM Oslo yang berhadapan langsung dengan Rosenborg. Molde berhadapan langsung dengan Brann. Dan di pertandingan terakhir di sini kita ada dari Liga Denmark nih yang mempertemukan antara Brøndby yang berhadapan langsung dengan Viborg. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedanku, seperti biasa bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan komennya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama nih kedan, di sini mempertemukan antara Sirius yang berhadapan langsung dengan Oster. Untuk itu dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Sirius sendiri, di sini mereka terbilang memperoleh hasil yang sangat buruk. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Sirius hanya mampu memperoleh 1 hasil imbang dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Oster sendiri, di sini mereka juga memperoleh hasil yang terbilang sangat buruk. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Oster hanya mampu memperoleh 2 hasil imbang dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk Oster sendiri sedikit lebih diunggulkan. Di sini Oster mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Sementara untuk Sirius sendiri, di sini mereka hanya mampu menahan imbang Oster di 4 pertandingan lainnya. Dan untuk klasemen dari Liga Swedia, kali ini tampaknya untuk Oster sendiri masih sedikit lebih diunggulkan, dengan Oster sendiri berada di posisi ke-14 klasemen dengan perolehan 13 poin dari 17 pertandingan. Sementara untuk Oster sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-15 klasemen dengan perolehan 13 poin dari 17 pertandingan. Perolehan poin yang sama ini. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan perupuran 3/4 dan juga setengah. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2/3/4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Oster nahan 3/4. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Oster bakal menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 1-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Luzern yang berhadapan langsung dengan FC Zurich. Untuk ketua dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Luzern sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Sementara untuk FC Zurich sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk Zurich sendiri masih lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Zurich mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Sementara untuk Luzern sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk klasemen dari Liga Swiss, di sini kali ini tampaknya untuk Luzern sendiri masih lebih diunggulkan. Dengan Luzern sendiri berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara untuk Zurich sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 0 poin dari 1 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan perupuran 1/4 dan juga setengah. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3 dan juga 2/3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Zurich nahan 1,5
2,5. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di pertandingan kali ini bakalan terjadi draw nih, dengan skor akhir berakhir dengan 2-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara KFUM Oslo yang berhadapan langsung dengan Rosenborg. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Oslo sendiri, di sini mereka terbilang memperoleh hasil yang sangat-sangat bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Oslo mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Rosenborg sendiri, di sini mereka terbilang memperoleh hasil yang sama juga. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Rosenborg mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan untuk pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini kedua tim baru menjalani 3 kali pertemuan saja nih. Dan hasil dari 3 pertemuan tersebut, di sini KFUM Oslo masih lebih diunggulkan dengan mampu mengantongi 2 hasil kemenangan. Sementara untuk Rosenborg sendiri, di sini mereka hanya mampu menimbang KFUM Oslo di 1 pertandingan lainnya. Dan untuk klasemen dari Liga Norwegia, kali ini tampaknya untuk Rosenborg sendiri masih jauh lebih diunggulkan, dengan Rosenborg sendiri berada di posisi keempat klasemen dengan perolehan 30 poin dari 17 pertandingan. Sedangkan untuk Oslo sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-9 klasemen dengan perolehan 21 poin dari 15 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot mendirikan purpuran, 1/4 dan juga lek-lekan. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,5 dan juga 2/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Rosenborg, lek-lekan. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Rosenborg bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 0-2. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini mempertemukan antara Molde yang berhadapan langsung dengan Brøndby. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Molde sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk sang tamu sendiri, di sini Brøndby hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk Molde sendiri masih sangat jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Molde mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Sementara untuk Brøndby sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Dan untuk klasemen dari Liga Norwegia, kali ini untuk Brøndby sendiri tampaknya sedikit lebih diunggulkan. Dengan Brøndby sendiri berada di posisi ke-12 klasemen dengan perolehan 18 poin dari 15 pertandingan. Sementara untuk Molde sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-13 klasemen dengan perolehan 17 poin dari 15 pertandingan. Selisih 1 poin saja. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot mendirikan purpuran 1 dan juga 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3 dan juga 2/3. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Molde Pur 1. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2/3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Molde bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 3-1. Dan di pertandingan terakhir di sini mempertemukan antara Brøndby yang berhadapan langsung dengan Viborg. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Brøndby sendiri, di sini mereka terbilang memperoleh hasil yang sangat-sangat bagus. Dari 5 pertandingan terakhir mereka, di sini Brøndby mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara untuk Viborg sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan.
Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya untuk Brøndby sendiri masih jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Brøndby mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk Viborg sendiri, di sini mereka hanya mampu menahan imbang Brøndby di 2 pertandingan lainnya. Dan untuk klasemen dari Liga Denmark, di sini untuk Brøndby tampaknya juga masih jauh lebih diunggulkan. Dengan Brøndby sendiri berada di posisi kedua klasemen dengan perolehan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara untuk Viborg sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-11 klasemen dengan perolehan 0 poin dari 2 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot, di sini para bandot menyediakan perupuran 1 dan juga 1/4. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 3 dan juga 3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Brøndby per 1. Dan untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 3. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget di sini Brøndby bakalan menang dengan selisih 3 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 3-0. Oke, sekian ringkasan video prediksi dari aku nih. Bagi kalian yang pecinta single bet, kalian bisa ikutin mau ambil handicapnya atau di over-undernya ya dan. Dan juga bagi kalian yang mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya dan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya dan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.